Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, what's up students? Welcome back with me. Sebelumnya, pencet dulu ya tombol ini. Well, last meeting we have discussed about news item tags. The social function of a news item tag is to inform readers or listeners about events of the day that are considered important or newsworthy. Bagi yang belum menonton videonya, silakan kamu klik link di deskripsi di bawah ini ya, atau yang di sini. Well, di video mem sebelumnya, mem sudah membahas tentang social function of news item tags, ciri-cirinya dan parts of the tags, yang bisa juga kamu lihat di buku paketmu halaman 72. Di sini dijelaskan parts of news item tags. Di awal paragraf ada headline news yang harus eye-catching. Lalu summary of events yang menjawab pertanyaan who, where, what, and why. Dan yang terakhir, ini materi kita. Ada quote atau kutipan. Any quote from authorities or people involved. Jadi semua kutipan atau perkataan yang disampaikan oleh pihak berwenang atau orang yang terlibat inilah yang akan kita pelajari hari ini. Yang disebut dengan direct speech atau quoted speech. Tanda kutip. Atau kita juga bisa pakai indirect speech atau bisa juga disebut reported speech. Apa sih bedanya direct speech dengan indirect speech? Coba kalian perhatikan teks yang sudah kita bahas sebelumnya di buku paketmu halaman 68. Apa judulnya kemarin? Ya, tenants advised to obey regulation on apartment. Kita fokus pada kalimat yang ini, yang ada tanda kutipnya. Yang pertama, tenants. Ada tanda kutip duluan ya. Lalu ada kata tenants must obey certain regulation when living in an apartment, which is far different from living in a landed house, tanda kutip lagi. Kata Fendi Ibu Hindar say. Kata si Fendi Ibu Hindar. Ini adalah contoh dari direct speech. Ini adalah kalimat langsung yang diucapkan oleh Bapak Fendi Ibu Hindar. Penulisannya harus ada tanda kutip. Sedangkan kalimat yang ini, he said that an owner of apartment should also consider aspects of designing and building materials that are safe for children. Dia berkata bahwa seorang pemilik apartemen harus mempertimbangkan aspek desain dan material gedung yang aman untuk anak-anak. Kalimat ini yang ada kata he said that, dia berkata bahwa ini adalah bentuk dari kalimat indirect speech atau kalimat tidak langsung, atau bisa juga disebut dengan reported speech. Dalam kalimat baik secara lisan maupun tulisan ada yang namanya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Istilah tersebut dalam bahasa Inggris disebut sebagai direct and indirect speech. Mengetahui penggunaan direct and indirect speech diperlukan agar dapat memahami konteks percakapan dengan benar. Well, direct speech atau kalimat langsung ialah kata-kata atau kalimat yang diucapkan langsung oleh pembicara atau orang yang pertama dan ditulis apa adanya. Contohnya, she says, I am a clever student. Contohnya kamu bilang nih, saya adalah siswa yang pintar. Itu kamu yang ngomong. Jadinya, she says, kamu bikin koma, tanda kutip,
I am a clever student. Titik, tanda kutip lagi. Ini adalah contoh kalimat langsung. Hal-hal yang harus diperhatikan pada bentuk direct speech, yaitu yang pertama, reporting verb, yang melaporkan, dan reported words, yang dilaporkan, dipisahkan dengan tanda koma. Yang kedua, reported words dalam kalimat langsung ditulis dalam tanda kutip. Yang ketiga, reporting verb bisa juga disebut reporting sentence atau kalimat pelapor. Reported words dapat disebut reported speech atau kalimat yang dilaporkan. Yang keempat, letak reporting verb tidak harus di awal. Tidak harus di awal kalimat ya, tetapi bisa berada di akhir kalimat. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. He said, tanda kutip, it's time to go away. Titik, tanda kutip lagi. Dia berkata, sudah tiba waktunya untuk pergi. Kata he said adalah reporting verb. Dia melaporkan kata si dia tadi, si he tadi. Apa yang dilaporkannya? It's time to go away. It's time to go away adalah reported words. Kata-kata yang dilaporkan. Itu he said tadi di awal. Sekarang he said tadi di akhir. Gimana bentuknya? Tanda kutip dulu ya. It is time to go away. Koma atau titik. Tanda kutip lagi. He said. Sudah tiba waktunya untuk pergi. Dia berkata. Sering kan dalam cerita bahasa Indonesia kita temukan hal ini? Tentu saja. Next. Tanda kutip. It's time to go away. Tadi itu adalah reported words atau kata-kata yang dilaporkan. Dan he said adalah reporting verb atau orang yang melaporkan. Jadi kalimatnya bisa dibolak-balik ya. Bukan seperti kamu membolak-balik hatiku. Sedangkan dalam indirect speech atau kalimat tak langsung ialah kalimat yang diucapkan untuk menyampaikan pernyataan seseorang. Contohnya, she says that he is a clever student. Dia berkata bahwa dia seorang murid yang pandai. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kalimat tak langsung yaitu yang pertama, antara reporting verb dengan reported words dihubungkan oleh kata penghubung atau conjunction. Dalam kalimat tak langsung atau indirect speech, tanda kutip tadi tidak diperlukan lagi. Indirect speech dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, bentuk kalimat tidak langsung, yang kata pengantarnya dalam bentuk present tense. Maka kalimat langsungnya tidak mengalami perubahan tenses. Contohnya, she say, I am a clever student. Dia berkata, saya seorang murid yang pandai. Bentuk kalimat tidak langsung yang kata pengantarnya dalam bentuk past tense, maka kalimatnya mengalami perubahan, yakni tense, kata ganti orang, serta keterangan tempat. Indirect speech berhubungan dengan penggunaan bentuk past tense. Mari kita lihat bentuk perubahan kalimat direct and indirect speech berikut. Oke, ini kalimat direct dan indirectnya. Kalimat directnya, he say, I live in the city center. Ini dalam bentuk simple present. Jadi kalau dia simple present, berubah menjadi simple past. Jadi kalimatnya tadi berubah. He said that ini boleh dipakai, boleh juga tidak. He lived in the city center. Dalam tenses present continuous, contohnya he said I am going out, berubah menjadi past continuous. He said he was going out. Dalam tenses present perfect,
finished. Berubah menjadi past perfect. Kalimatnya, he said he had finished. Kalimat tenses present perfect continuous. Contohnya, he said I have been studying a lot. Berubah menjadi past perfect continuous tense. Kalimatnya jadi he said he had been studying a lot. Di tenses simple past, contohnya he said I arrived before you. Berubah menjadi bentuk past perfect. Jadi kalimatnya he said he had arrived before you. Kalau dalam bentuk tenses past perfect, contohnya he said I had already left. Berubah menjadi he said he had already left. Kalau past perfect, it remains the same. Tetap dalam bentuk past perfect juga. Kalau dalam bentuk future simple atau simple future tense, contohnya he said I'll be there at 2 p.m. berubah ke tenses past future. Jadi kalimatnya he said he would be there at 2 p.m. Pemakaian be going to, he said I am going to call Alan. Berubah menjadi he said he was going to call Alan. Yang to be am tadi dalam bentuk simple past berubah menjadi was. Oke, penggunaan kata keterangan atau adverbs pun mengalami perubahan. Yang pertama, perubahan dalam keterangan waktu atau adverb of time. Awalnya now menjadi then. Jadi dari kalimat langsungnya now, di kalimat tidak langsungnya berubah menjadi then. Today, di kalimat langsung, di kalimat tidak langsung jadi that day. Yesterday menjadi the day before atau the previous day. Last night menjadi the night before. Last week menjadi the week before. A week ago menjadi a week before. A month ago menjadi a month before. Tomorrow dalam bentuk kalimat langsungnya berubah menjadi kalimat tidak langsung adalah the following day atau the next day. Next week menjadi the following week. Next month menjadi the following month. Next year menjadi apa? Ya, the following year. Oke, dalam bentuk kata keterangan tempat atau adverb of place, dalam kalimat langsungnya katanya here menjadi there di kalimat tidak langsungnya. This menjadi that. This menjadi those. Well, students, gimana? Can you understand the lesson? Mungkin sedikit membingungkan ya, tapi kalau dilatih lagi, pasti kamu bisa. I know you can do it. Tugasmu, kamu catat materi ini di buku catatanmu. Nanti sewaktu tatap muka, Mem akan periksa. Yang kedua, jangan lupa kamu ketik nama dan kelas di kolom komentar. Oh ya, kita masih ada kelanjutannya ini, direct dan indirect speech ini. Pertemuan hari ini cukup sampai segitu dulu. Di pertemuan berikutnya, Mem akan share lagi penggunaan kalimat direct dan indirect speech ini dalam bentuk yang lainnya. Well, jangan lupa ya pencet tombol like dan subscribe-nya. Okay, I think that's all for today. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.